Halo semuanya, nama saya David. Saya bagian dari tim di Kingdom City dan kehormatan bagi saya untuk membawakan firman Tuhan buat Anda hari ini. Dan karena kita masih di bulan Januari, yang ada di pikiran saya masih tentang bagaimana kita memulai tahun ini dengan kuat. Itulah mengapa hari ini saya berbicara pada Anda tentang jiwa yang sehat. Dan saya ingin berdoa dengan Anda sekarang. Jadi dimanapun Anda, di tempat Anda, atau di pertemuan yang lebih besar, ayo tutup mata dengan saya sekarang. Mari mengundang roh hikmat dan wahyu datang di momen ini. Roh Kudus, kau adalah guru terbaik. Roh Kudus, kau pengungkap kebenaran. Dan aku berdoa agar ini menjadi firman yang tepat yang akan turun pada tempatnya di hati dan hidup setiap orang yang mendengar hari ini. Biarlah tabir terbuka, kebenaran dipahami dan diterima. Aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jadi mari bicara tentang bagaimana kita memulai tahun ini dengan memiliki jiwa yang sehat. Anda mungkin berpikir, bukankah seharusnya kita bicara lebih banyak tentang roh kita dan itulah kunci menuju awal tahun yang baik? Sebenarnya Alkitab memang menyebut tentang area jiwa dari hidup Anda. Dan ada saat di mana murid-murid datang pada Yesus dan bertanya-tanya kepadanya, mengapa sepertinya kita tidak bisa melakukan yang seharusnya kita lakukan? Mengapa kita mengawali dengan niat yang terbaik, tetapi sepertinya kita tidak bisa melakukannya dengan benar, yaitu untuk mengalami perubahan hidup yang nyata. Dan Yesus membukakan suatu hikmat bagi kita yang akan kita lihat hari ini. Itu dinyatakan di Matius 26 ayat 41. Begini, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ketika kita mendalaminya, yang sebenarnya ia katakan, dengar, aku tahu bahwa dalam rohmu ada suatu kemauan. Tetapi masalahnya adalah bukan terletak pada rohmu, tetapi terletak pada jiwamu. Rohmu mau melakukan, tapi dagingmu atau jiwamu lemah. Kata lemah artinya kurangnya kekuatan. Jadi jelas Yesus tidak mempertanyakan kemauan roh Anda. Dia sebenarnya sedang menunjuk area lain dalam hidup Anda yang adalah jiwa Anda. Dan ia mengatakan alasan mengapa Anda tidak dapat melakukan hal-hal yang harusnya Anda lakukan adalah karena jiwa Anda tidak punya kekuatan mengungkapkan apa yang ada dalam roh Anda yang ingin Anda lakukan dari situ. Jadi sebelum kita mempelajari hikmat yang Yesus berikan kepada kita, mari pastikan kita memahami definisi yang benar tentang apa yang ia maksud dengan area jiwa dalam hidup kita. Pertama kali di Alkitab, di mana kita melihat kata jiwa muncul, yang dimaksud sebenarnya yaitu pada saat penciptaan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi, jiwa Anda berarti makhluk yang hidup, yaitu saat di mana pikiran Anda, kehendak Anda, dan emosi Anda, dan perilaku fisik Anda semuanya menjadi selaras dan memberi satu ekspresi hidup dari Anda sebagai pribadi. Itulah jiwa yang utuh, itu jiwa yang sehat. Ketika pikiran, kemauan, emosi, dan perilaku fisik Anda semuanya sejalan, bertindak dalam integritas, bertindak dalam kesatuan, itulah jiwa yang sehat. Nah, kita pun juga perlu mengambil waktu sejenak untuk membedakan antara roh dan jiwa. Di ayat yang baru kita baca ini, Alkitab mengatakan Anda memperoleh roh Anda dari Bapa segala roh. Ruah Tuhan, nafas Tuhan, roh Tuhan. Dihembuskannya itu, dia menghembuskannya kepada Anda sebagai manusia pada saat pembuahan dan Anda menjadi jiwa yang hidup saat itu. Jadi roh yang Anda miliki sebenarnya dari Tuhan. Jadi tidak mungkin bagi Anda untuk memiliki nafas yang belum dewasa. Maksud saya, cek diri Anda. Ada yang belum dewasa dalam bernafas? Anda tidak mungkin punya nafas yang tidak dewasa. Jadi ketika Tuhan mengembuskan roh kehidupan pada Anda, Dia tidak memberi Anda roh yang belum dewasa. Ini sesuatu yang konstan, bukan variabel yang berubah-ubah. Jadi satu-satunya bagian dari Anda yang rentan
terhadap kelemahan dan butuh untuk menjadi dewasa bukanlah roh Anda yang berasal dari Tuhan, tapi sebenarnya jiwa Anda. Roh Anda konstan. Yang tidak tetap dalam hidup Anda adalah bagian yang berbeda-beda dari Anda. Pikiran, kehendak, emosi, perilaku fisik. Itulah jiwa Anda. Maka Yesus berkata, "Hei, alasan mengapa kalian bergumul untuk perubahan dalam hidup kalian, mengapa kalian siap untuk melakukan sesuatu dan tampaknya tidak dapat menyelesaikannya, bukanlah karena kurangnya kemauan dari roh kalian. Jiwa kalianlah yang lemah untuk mengekspresikan apa yang roh kalian ingin lakukan." Perlu juga dicatat bahwa saat Yesus menyatakan bahwa kita dapat memiliki kesenangan dunia ini untuk beroleh semua kesenangan yang dunia ini dapat berikan, namun kita bisa kehilangan jiwa kita. Dia sebenarnya tidak mengacu pada kita kehilangan surga. Tentang kehilangan jiwa ini adalah suatu kondisi yang kita alami di momen sekarang. Kehilangan jiwa berbicara tentang menciderai jiwa Anda. Anda merusak jiwa Anda dan dia berkata, tentu, kalian boleh kok mengejar semua yang ditawarkan dunia ini, semua kesenangan dan kesuksesannya dan lain-lain. Tapi jika kalian menciderai jiwa kalian, jika jiwa kalian harus menjadi rusak, jika kalian harus memisahkan pikiran, kemauan, dan emosi kalian, dan kalian harus mengkotak-kotakkan hidup kalian untuk mendapatkan semua itu, memakai kedudukan, harus berbohong, dan penipuan, dan semuanya itu tidak sepadan. Kalian kehilangan jiwa kalian untuk mendapatkan semuanya itu. Jadi, Yesus berbicara tentang kehilangan jiwa, bukanlah sepenuhnya tentang kehilangan surga, melainkan kondisi hidup yang ada pada kita sekarang. Karena kita menciderai jiwa kita hanya untuk mendapatkan kesuksesan menurut versi dunia. Jadi mari kita lihat ini. Saat para murid bertanya pada Yesus, mengapa kita kesulitan mengubah hidup kita, bahkan saat kita benar-benar tulus ingin melakukan sesuatu, tetapi sulit untuk menyelesaikannya. Dan Yesus berkata, dengar, aku tidak pernah meragukan rohmu yang berkemauan. Tapi masalahnya adalah jiwamu kurang kekuatan untuk mengekspresikan kemauan rohmu. Jadi mungkin kita telah salah dengan berpikir bahwa semua pergumulan kita bersifat rohani. Padahal ini sebenarnya berada di area yang berbeda, yaitu pada area jiwa kita. Bukan tentang kita tidak tulus untuk berubah. Anda tahu, Anda tulus tentang perubahan yang Anda inginkan untuk Anda buat dalam hidup Anda. Perkembangan yang Anda ingin lihat terjadi dalam hubungan. Hal-hal yang ingin Anda tinggalkan di tahun sebelumnya dan menjadi lebih baik di tahun ini. Anda tulus dan Tuhan tahu itu. Tapi dia sebenarnya sedang mengingatkan bahwa jiwa Anda harus cukup kuat untuk mendukung kemauan roh Anda. Jadi inilah masalah besar yang perlu kita bicarakan, karena jiwa Anda sebenarnya adalah penghambat yang harus dilalui oleh ekspresi roh Anda. Apa yang saya maksud dengan itu? Di sini kita punya botol ini, tidak diragukan lagi ada air di dalamnya, ini setengah penuh dengan air. Kita tidak memperdebatkan apakah ada air di dalam botol ini. Pertanyaannya adalah, apakah air bisa keluar? Menyenangkan kalau ada air di dalam botol ini. Tapi manfaat dari air tersebut bukannya untuk disimpan di dalam botol ini, tetapi harus keluar. Itu manfaatnya. Dan untuk keluar, air harus mengalir melalui leher botol. Jadi yang saya maksudkan di sini, jiwa Anda adalah seperti leher botol, yaitu pikiran, kehendak, dan emosi, termasuk di dalamnya perilaku fisik juga, yang melaluinya kemauan roh Anda harus lewati untuk diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jadi jiwa Anda dapat mematahkan apa yang roh Anda ingin lakukan. Jadi kita dapati kenyataan bahwa dalam hidup kita tidak bisa melakukan apa-apa jika jiwa kita tidak cukup kuat mendukung apa yang ingin dilakukan roh. Ada satu ayat yang saya suka di kitab Nehemia, itu ada di pasal 4 ayat 6. Nehemia berdiri membelakangi tembok yang setengah jadi dan dengarkan apa yang dia katakan, apa yang dia maksud. Katanya, jadi kami membangun tembok, seluruh tembok disatukan hingga setengah tingginya, karena orang-orang bekerja dengan segenap hati.
Dia tidak berkata, "Lihat, aku bilang apa? Itu kehendak Tuhan." Itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia berkata bahwa kehendak Tuhan memang terlaksana. Tapi bukan karena kita hanya beriman pada Tuhan, tapi juga karena adanya kesetiaan orang-orang. Dia tidak sedang berbicara tentang roh, tapi tentang jiwa. Iman adalah panca inderanya roh, sedangkan kesetiaan adalah bagian dari jiwa Anda. Dia sedang berkata, "Hei, dengarkan, ini semua terselesaikan karena orang-orang ini bangun di pagi hari. Mereka berkomitmen, mereka bekerja, mereka datang tepat waktu. Di sana mereka bekerja, tangan mereka menjadi kasar, itu sukar, itu kerja keras. Karena itulah semuanya terselesaikan, karena mereka semua punya jiwa yang kuat untuk menjadikan apa yang sebenarnya Tuhan ingin lakukan." Anda mungkin berpikir, "Tunggu sebentar, sepanjang hidup kekristenanku aku diberitahu jika aku kuat secara rohani, aku dapat mengatasi semua hal, semua tantangan dalam hidupku." Sebenarnya saudara, Alkitab menunjuk pada jiwa sebagai medan peperangan utama. Pikiran Anda, kehendak Anda, dan emosi Anda adalah medan peperangan utama dalam hidup. Dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 22, "Saudaraku terkasih, aku mendorong kamu sebagai pendatang dan perantau di dunia untuk menjauhkan diri dari keinginan dosa yang berperang melawan jiwamu." Dia menunjuk tempat utama pergumulan kita, yaitu dalam pikiran, dalam kehendak, dan dalam emosi kita. Dan seperti yang telah saya sebut sebelumnya, ini bukan tentang hal roh, tapi tentang hal jiwa. Dan itulah sebabnya Alkitab menyebut pergumulan yang kita alami adalah hasil pekerjaan daging. Galatia 5 ayat 19. Dan yang terjadi adalah musuh jiwa kita memakai area kelemahan yang ada dalam jiwa kita itu, memanfaatkan kita, memanipulasi kita. Dia melihat area di dalam jiwa kita di mana kita tidak sekuat itu, dan dia menekannya. Dia membesar-besarkannya, dan itu mendominasi hidup kita. Dia mendominasinya dengan cara-caranya, tapi itu semua diawali dari pekerjaan daging. Baiklah, bagaimana jiwa bisa menjadi lemah? Dia menciderai dirinya sendiri. Jika Anda suka berolahraga atau menonton olahraga, dan pastinya Anda pernah melihat olahragawan yang bahunya terkilir, maka lengannya dengan segera menjadi lemah. Atau jika salah satu jari tangannya terkilir, tangan itu dengan segera kehilangan kekuatannya. Semua bagian itu seharusnya tetap selaras agar semua tetap kuat. Jadi saat Anda menciderai diri Anda, saat Anda mengacaukan pikiran Anda, kehendak Anda, emosi Anda, dan perilaku Anda, maka dengan segera jiwa Anda menjadi lemah. Anda melemahkan jiwa Anda saat Anda berbohong pada seseorang dengan meyakinkan. Sebab Anda menggunakan nada suara, ekspresi wajah Anda, dan Anda harus menjauh dari apa yang hati Anda tahu sebagai kebenaran, agar Anda dapat berbohong dengan meyakinkan. Anda sedang melemahkan jiwa Anda ketika Anda membenci seseorang dengan emosi. Akan tetapi dengan sikap Anda berpura-pura menyukai orang tersebut dengan begitu meyakinkan. Anda memutus hubungan dengan bagian dari jiwa Anda. Anda sebenarnya sedang memutus hubungan kepala dengan hati Anda, agar Anda dapat berperilaku demikian. Anda sedang melemahkan jiwa Anda saat Anda punya perasaan emosional ingin menghukum seseorang, tapi Anda sadar bahwa Anda perlu bersikap terhadap mereka dengan cara tertentu. Anda sebenarnya menyembunyikan emosi yang sebenarnya sedang berkecamuk di dalam hati Anda. Dan disinilah kita mendapati orang-orang yang hidup dalam pengkotakan. Mereka menciderai jiwa mereka. Mereka punya satu set nilai untuk kehidupan seks mereka, satu set nilai lain untuk kehidupan gereja mereka, satu set nilai lain untuk kehidupan sosial mereka, dan kehidupan kerja mereka. Mereka seperti orang yang berbeda. Mereka punya nilai yang berbeda di setiap kotak kehidupan mereka. Mereka terpaksa menciderai jiwa mereka untuk itu. Seperti yang Yesus katakan, kamu dapat terus maju dan mencapai kesuksesan dengan hidup seperti itu, tapi jiwamu akan binasa. Itu akan merusak jiwamu. Kamu akan melemahkan jiwamu ketika kamu memilih untuk menjalani kehidupan seperti itu. Jadi sekarang, bagaimana kita bisa memperkuat jiwa kita? Nah, tinggal balikin saja prosesnya. Apa yang tidak selaras, ya ayo kita selaraskan. Dan ini
adalah sesuatu yang perlu kita upayakan terus-menerus di dalam masyarakat kita. Telah lama kita hidup di dunia dan budaya yang selalu mencoba untuk menciderai jiwa kita. Jadi kita perlu mempertahankan gaya hidup yang baik untuk kesehatan jiwa kita. Saya akan memberi Anda 2 area yang dapat Anda garap praktekkan, yang saya praktekkan dalam hidup saya untuk menyelaraskan dan menguatkan jiwa Anda. Nomor 1, katakan kebenaran pada diri Anda sendiri, Tuhan, dan orang lain. Alkitab berkata, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin, sebab itu kau beri aku hikmat di dalam hatiku. Jadi, saat kita berbohong, seperti yang saya sebut tadi, kita memutus hubungan bagian-bagian jiwa kita. Saat Anda mulai mengatakan kebenaran pada diri Anda, Tuhan, dan orang lain, Anda akan merasakan ketenangan masuk dalam jiwa Anda. Karena Anda melepaskan ketegangan yang selama ini membuat jiwa Anda tertekan secara terus-menerus. Yang mengatakan bahwa Anda penipu, bahwa suatu hari Anda akan ketahuan. Jadi, dengan mengatakan kebenaran pada diri sendiri, Tuhan dan orang lain, Anda membawa keselarasan. Apa yang tercederai kini mulai dipulihkan. Jadi, banyak orang salah paham mengapa Tuhan ingin kita mengakui dosa kita, menjadi benar, menjadi jujur di hadapannya. Ini bukannya tentang dia kesal karena dia membuat aturan-aturan ini dan kita sekarang melanggarnya. Tidak, dia tahu Anda jiwa yang indah yang dia ciptakan untuk berfungsi dengan indah dalam hidup. Dan saat dia melihat Anda berbohong, saat dia melihat Anda hidup dalam ketidakjujuran, dia tahu Anda melanggar, Anda merusak, Anda sedang menciderai jiwa Anda. Jadi yang pertama, jujurlah kepada diri sendiri, Tuhan, dan orang lain. Nomor 2, dan ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya tentang pribadi, kejujuran, dan kebenaran. Ya, dan inilah nomor 2, bertanggung jawablah atas tindakan Anda dan berhentilah menyalahkan orang lain karenanya. Saat Anda mulai menyalahkan orang lain atas emosi yang sedang Anda lalui, sebenarnya Anda sedang melemahkan diri Anda sendiri. Anda melemahkan jiwa Anda saat melakukan itu karena Anda memberdayakan emosi Anda dengan kebahagiaan Anda. Anda berkata, aku tidak bisa bahagia, kau pegang kendali atas kebahagiaanku. Anda melemahkan diri sendiri dan menyerahkan kuasa itu pada emosi Anda. Berhentilah melakukan itu. Ayolah, Tuhan telah memberi Anda kuasa dan hak untuk memilih apa yang dapat mempengaruhi diri Anda dari luar. Berhentilah menyalahkan. Pertanggungjawabkan sendiri apa yang Anda alami dan bagaimana Anda menjalani hidup. Bagaimana Anda menjalani pernikahan Anda. Bagaimana Anda menjalani momen saat ini dimanapun Anda mendengarkan sekarang. Pertanggungjawabkan itu semua dan Anda akan segera merasakan keselarasan dan kekuatan di dalam hidup Anda. Kita sudah di penghujung firman ini. Anda mungkin mendengarkan saya dan Anda mungkin merasa terkait dengan apa yang telah saya katakan. Dan Anda telah mencoba melakukan yang terbaik untuk menyelaraskan hidup Anda, tapi Anda sepertinya tidak berhasil. Nah, itulah saatnya kita menyadari bahwa kita perlu bantuan dari luar kita. Dan kita punya Tuhan yang berjanji memulihkan jiwa kita. Saya suka frase itu di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Dia memulihkan jiwaku. Tuhan dapat menjangkau setiap bagian hidup Anda. Anda mungkin butuh penyembuhan fisik dan dia melampaui sakit fisik Anda sekarang dan dia menjangkau jiwa Anda. Karena dia tahu jiwa Anda sakit jauh sebelum tubuh Anda sakit. Dan tubuh Anda hanya mencerminkan, merefleksikan sakit yang ada di dalam jiwa Anda. Dia memulihkan jiwa kita. Dan sekarang kita akan menghampiri satu-satunya yang berjanji akan memulihkan kita. Kita akan bangkit berdiri. Ayo semuanya, dimanapun Anda di ruangan Anda, mungkin Anda menonton ini sendirian di rumah Anda sekarang. Mungkin Anda seperti saya dan Anda telah menciderai jiwa Anda tanpa menyadarinya. Anda hanya ingin rasa sakit emosional ini berhenti dan Anda berhasil. Tapi sekarang hidup Anda mati rasa dan Anda ingin dapat merasakan lagi. Anda ingin mengalami hidup yang sepenuhnya lagi. Mari datang pada Dia yang telah berjanji untuk memulihkan jiwa kita. Mungkin ada Anda yang berusaha menjadi orang dengan tipe orang tertentu seperti yang orang lain harapkan, dan Anda menciderai diri sendiri untuk menjadi demikian.
Dan bertahun-tahun Anda tidak menjadi diri Anda sendiri. Hari ini semua itu berhenti. Hari ini kita datang kepada Tuhan Allah kita yang berkata, "Aku dapat menjangkau ke dalam dirimu dan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain atau keadaan apapun lainnya. Aku dapat memulihkan jiwamu." Jadi semuanya, dimanapun Anda, kita akan berdoa bersama. Kita akan mulai menyembah sekarang. Dan kita juga akan mengangkat sebuah doa. Itulah lirik dari lagu ini. Datang Roh Kudus, datang penuhilah hatiku. Hanya Kau yang membuatku penuh, memberi aku kekuatan baru. Jadi ayo semuanya, kita akan beralih sekarang ke tim dan mereka akan memimpin kita ke dalam doa yang luar biasa yang akan kita naikkan bersama. Pejamkan mata Anda dan ulurkan tangan Anda ke depan. Rasakanlah pemulihan jiwa Anda terjadi saat ini sekarang juga. Ya Roh Kudus, kami mengundang-Mu untuk datang saat ini juga ke relung terdalam dari jiwa kami. Bawalah keselarasan di bagian yang rusak. Nyatakan kesembuhan di mana ada rasa sakit. Kami membuka diri kami untuk-Mu sekarang. Dalam nama Yesus yang perkasa. Amin.